다시 살펴라. 그럴 리가 없다. 저 지경이 되도록 뭘 하고 있었느냐? Melihat kondisi putra mahkota yang semakin memburuk membuat raja sangat geram. Tabib Cho mengatakan putra mahkota mengidap penyakit Huol, yaitu kekurangan darah, dan penyakit itu sangat langka. Raja tentu terkejut dan ingin menolak mempercayainya. Ia tentu sangat ingat itu adalah penyakit yang sangat berbahaya dan telah merenggut Pangeran Tein dahulu. 시침은 아니 되네. 한시가 급합니다, 마마. Kemudian saat Tabib Cho akan memberikan akupuntur kepada putra mahkota, Ratu Imfa menolaknya karena ia tahu itu bisa memperburuk keadaannya. Kemudian raja memerintahkan ratu untuk tetap di istananya dan tidak boleh ada siapapun yang mendekati putra mahkota. Ia memerintahkan Tabib Cho membentuk tim untuk memberikan pengobatan terbaik kepada putra mahkota. Ratu Imfa hanya ingin tetap ada di sisi putra mahkota. Ia bersedia menerima hukuman apapun asalkan tidak dijauhkan dari putranya. 오늘부로 중궁전에 머물게 할 것이다. Di luar istana, para selir pun sangat terkejut dengan kejadian yang terjadi kepada putra mahkota. Para pangeran dari Ratu Imhwa terlihat panik dan ingin mengetahui kondisi kakak mereka. Namun sesuai permintaan raja, siapapun tidak boleh masuk ke kediaman putra mahkota. Mereka membuat keributan dan saat itu Ibu Suri tiba-tiba datang dan mengusir mereka. Pangeran Sonam memberanikan diri menanyakan kenapa mereka tidak boleh melihat kondisi kakaknya. Namun pertanyaan Pangeran Sonam itu justru semakin membuat Ibu Suri semakin membencinya. Ratu Imfa mendapatkan hukuman untuk menyalin buku dan merenungi kesalahannya. Ratu Imfa berusaha menyelesaikannya secepat mungkin agar ia bisa melihat kondisi putra mahkota. Namun itu semua percuma karena raja memberi perintah untuk tidak membagikan perkembangan kondisi putra mahkota kepada siapapun, termasuk kepada Ratu Imhwa. Para selir mulai hanya memikirkan putra mereka sendiri. Mereka lebih antusias dengan kemungkinan penurunan tahta putra mahkota yang bisa memberi mereka peluang untuk putra mereka menjadi penggantinya. Ratu Imfa secara diam-diam meminta tolong kepada Kasim sang raja untuk tidak pernah membiarkan putra mahkota hanya berdua saja dengan Tabib Cho. Kemudian saat Pangeran Songnam pergi ke kediaman kakaknya, ia bertemu dengan Pangeran Uisong. Pangeran Uisong sengaja memprovokasi Pangeran Songnam. Ia mengatakan tentang putra mahkota yang memuntahkan gumpalan darah, dan itu tandanya kondisinya akan semakin memburuk. Pangeran Songnam dengan sangat kesal melihat ekspresi Pangeran Uisong yang terlihat bahagia. Pangeran Songnam memperingatkan Pangeran Uisong untuk tidak terlalu bahagia karena kondisi kakaknya pasti akan lekas membaik. 형님도 표정 관리 잘해요. 이제는 폐위를 공론화해야 합니다. Selir Huang meminta ayahnya untuk segera mengambil tindakan agar putra mahkota segera diturunkan dari tahtanya dan mereka bersiap mencari penggantinya. Ibu Suri mulai membuat gerakan sendiri dengan mengajak menteri perang untuk ada di kubunya. Dan hal tersebut rupanya tanpa sepengetahuan kepala menteri yang selama ini ada di sisinya. Kemudian Pangeran Songnam diam-diam menyelinap ke istana ratu. Ia ingin menanyakan apa obat yang ia bawa telah membuat kondisi kakaknya semakin memburuk. Ratu Imfa mengatakan justru berkat obat yang dibawa oleh Pangeran Songnam, kakaknya semakin membaik. Ratu Imfa mengingatkan agar Pangeran Songnam tidak menyalahkan dirinya sendiri dan tidak boleh ada yang tahu tentang pengobatan yang mereka usahakan kemarin kepada putra mahkota. Kemudian Pangeran Songnam berusaha untuk masuk ke penjara istana untuk bertemu dengan Tabib Kwon. Ia menanyakan tentang bagaimana obat yang ia bawa kemarin mempengaruhi kondisi kakaknya. Tabib Kwon mengatakan tidak ada perbedaan obat, namun kondisi setiap orang bisa saja berbeda ketika menerima obat. Setelah Pangeran Songnam pergi, Tabib Kwon dipanggil oleh Ibu Suri. Tabib Kwon disiksa untuk memberitahu siapa yang telah memerintahkannya. Tabib Kwon hanya menyebut nama Ratu Imhwa yang menyuruhnya untuk memberi pengobatan khusus kepada putra mahkota. Dan ia hanya memberikan pengobatan sesuai dengan petunjuk buku resep istana. Siksaan yang diterima oleh Tabib Kwon tidak lantas membuatnya goyah sama sekali. Ratu Imhwa semakin panik karena ia masih dilarang untuk mengetahui kondisi putra mahkota. Sebagai seorang ibu, tentu ia merasa hukuman ini sangat berat untuknya. Kemudian Pangeran Songnam diam-diam mencari Tabib Toji.
Ia menanyakan kenapa kondisi kakaknya justru semakin parah setelah meminum obat dari tabib Toji. Tabib Toji terlihat ketakutan karena Pangeran Songnam menghunuskan pedang kepadanya. Namun setelah mengetahui bahwa Pangeran Songnam adalah adik dari putra mahkota, ia sempat teringat akan masa lalu. Ia mengatakan tidak ada masalah dengan obat yang ia berikan, sehingga tidak mungkin pengobatan darinya yang membuat kondisi putra mahkota semakin memburuk. Ia kemudian teringat akan sebuah karma yang mungkin saja kini menimpa putra mahkota. Sepertinya Tabib Toji sendiri dulu adalah salah satu tabib putra mahkota Tein. Ia bahkan curiga dengan siapa tabib yang kini merawat putra mahkota. Sementara itu, mulai hari ini Ratu Imfa telah bersiap untuk mengerahkan kekuatan yang ia miliki di istana. Ratu Imfa mengerahkan seluruh anak buah rahasianya untuk terus memantau perkembangan kondisi putra mahkota. Ia secara khusus meminta untuk memantau agar putra mahkota tidak pernah dibiarkan sendirian dengan tabib Cho. Ratu Imfa diam-diam mempelajari semua obat yang diberikan kepada putra mahkota dan bagaimana perkembangan situasi pergerakan para menteri. Malam itu secara khusus Kepala Menteri menawarkan kerjasama dengan Menteri Perang. Kepala Menteri berjanji akan memberikan posisi putri mahkota hanya kepada anak dari Menteri Perang. 병판의 여식이 되어야겠지요. 아버지 언제 왔어? Rupanya putri Menteri Perang adalah gadis yang tempo hari bertemu dengan Pangeran Songnam dan ia telah jatuh cinta kepada Pangeran Songnam. Ia tidak mau dijodohkan dengan pilihan ayahnya karena ia sudah jatuh cinta kepada pria lain dan hanya akan menikahi pria tampan yang menjadi pilihannya saja. Keesokan harinya, Raja sangat kesal karena para menteri mengajukan penurunan tahta putra mahkota dan mendesak Raja untuk mencarikan pengganti secepatnya. Namun tiba-tiba Kepala Menteri menyetujui pendapat Raja untuk pertama kalinya. Ia setuju untuk menunda penurunan putra mahkota. Dan tentu saja, hal tersebut ia lakukan karena ia ingin dianggap seolah-olah mendukung sang raja. Ratu Imfa khawatir karena ia merasa aneh dengan istana yang tampak adem ayem tanpa pergerakan apapun. Ia kemudian memutuskan untuk menyamar sebagai dayang agar bisa keluar diam-diam dari istana. Ratu Imfa rupanya secara rahasia menemui Ratu Yun untuk menanyakan dan memastikan sesuatu. Ratu Yun menjelaskan kenapa ia sangat yakin jika putra mahkota Tein dahulu meninggal karena diracuni. Karena sebelumnya putra mahkota Tein tidak mengidap penyakit apapun. Ratu Imfa pun sangat terkejut dengan hal itu karena putra mahkota sekarang memang benar-benar mengidap Hyuwol. Dan ia semakin takut saat Ratu Yun mengatakan ini adalah karma untuk raja yang dahulu telah mengambil posisi putra mahkota Tein. Dan yang sengaja meracuni putra mahkota Tein dahulu adalah Ibu Suri sendiri. 내가 네 아들을 죽였어. Ratu Imfa pun berjanji jika sampai ada yang berani mengusik putra-putranya, ia akan menghancurkan siapapun mereka. Ratu Yun mengingatkan Ratu Imfa untuk berhati-hati dengan pergerakan para menteri yang ingin menurunkan putra mahkota dan meminta segera diadakan Taekyon. Di tempat berbeda, Raja sedang menikmati ketenangan di Istana Selir Teh. Ia menanyakan tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Pangeran Bogem memberi jawaban yang membuat Raja menjadi lebih tenang. Pangeran Bogem meminta ayahnya untuk lebih kuat dan tidak mudah digoyahkan dengan para perdana menteri yang haus akan kekuasaan. Sementara itu para menteri memulai aksinya untuk meminta Raja segera mengambil kebijakan untuk menurunkan putra mahkota. Raja sangat kesal dengan tindakan semua menterinya, padahal ia sudah melarang untuk membicarakan tentang penurunan tahta tersebut. Kemudian Ibu Suri datang untuk mengingatkan posisi sang raja. Ibu Suri juga menghendaki penurunan tahta putra mahkota, namun ia sangat kesal dengan putranya yang tidak segera mengambil keputusan, bahkan cenderung takut setelah melihat banyaknya menteri di depan istananya. Ibu Suri mengingatkan bahwa dulu Raja bisa mendapatkan posisinya yang sekarang adalah karena bantuan para menteri yang mengajukan Taekyon. 지금 그게 두려운 게 아니십니까? Kemudian dengan penuh keberanian, Ratu Imfa dengan lantang menanyakan apa yang dilakukan oleh para menteri tidaklah berbudi. Seharusnya mereka fokus melindungi putra mahkota dan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kepada putra mahkota.
Ratu Imfa membungkam mulut kepala menteri dan menuduh semua menteri memiliki motif pribadi dan tidak peduli kepada upaya penyembuhan putra mahkota. Raja akhirnya muncul dan mendukung Ratu Imfa. Ia menegaskan tidak akan menurunkan putra mahkota dan ingin fokus menyembuhkan putra mahkota. Ibu Suri pun terkejut dengan keputusan putranya. Raja tidak segan akan menganggap siapapun yang masih saja memaksa untuk penurunan tahta sebagai pengkhianat dan akan menerima hukuman darinya. Ratu Imfa merasa terlindungi oleh sang raja. Namun tiba-tiba Kasim putra mahkota datang dengan berlari kencang. Ia memberi kabar buruk untuk Ratu Imfa. Dalam raga yang sempoyongan, Ratu Imfa menguatkan diri untuk segera menemui putranya. Semua kenangan tentang putra mahkota memenuhi pikirannya yang akhirnya ia tumpahkan dengan tangisan penyesalan. Ratu Imfa memeluk putranya yang telah pergi mendahuluinya tanpa sempat berpamitan kepadanya. Ia berjanji akan menjaga anak dan adik-adik putra mahkota dengan sebaik-baiknya agar putra mahkota bisa beristirahat dengan tenang. 네가 남긴 자식도 낭패자보! Kepergian putra mahkota membuat seisi istana bersedih karena sosoknya yang begitu dikagumi. Raja mulai khawatir dengan kondisi Ratu Imfa. Ia hampir setiap malam pergi ke istana ratu untuk memastikan sang ratu bisa beristirahat, walaupun itu pasti sangatlah berat. Sementara itu, kepala menteri sudah memulai interogasi kepada Tabib Kwon. Ia ingin Tabib Kwon membuka mulut dan mengungkap siapa yang memberinya perintah selama ini. 무슨 모략을 꾸미시는 겁니까? 세자를 책봉하시옵소서. Para menteri sudah memulai kembali untuk mendesak raja memutuskan siapa putra mahkota selanjutnya. Para menteri terbagi menjadi dua kubu. Menteri kanan menginginkan pewaris agung yang akan menjadi penerus, atau Pangeran Ratu Imfa yang lainnya bisa menjadi putra mahkota selanjutnya. Namun menteri kiri menginginkan adanya seleksi Taekyon untuk mencari putra mahkota. Mereka menganggap pewaris agung masih terlalu kecil, sedangkan 4 Pangeran Ratu Imfa dinilai belum kompeten untuk menjadi putra mahkota. Namun raja tetap pada keputusannya untuk tidak terburu-buru dalam menunjuk putra mahkota berikutnya, karena ia ingin fokus penyelidikan kematian putra mahkota yang diduga ada unsur kesengajaan. Kepala menteri yang menghembuskan dugaan putra mahkota diracuni merasa kecewa dengan rencananya, karena sebenarnya ia sangatlah ingin segera diadakan seleksi Taekyon untuk memutuskan putra mahkota baru. Ratu Imfa terkejut mengetahui ada usulan seleksi Taekyon. Padahal ia yakin dan sangat menginginkan cucunya sendiri yang akan menjadi putra mahkota selanjutnya, jika memang keempat putra yang lainnya dinilai tidak layak. Dan kini Ratu Imfa harus mulai bersiap untuk menghadapi Ibu Suri yang tentu akan mengancam posisinya. Sementara itu Ibu Suri terlihat sangat lega dan kagum dengan kemampuan para pangeran yang ingin ia siapkan sebagai calon putra mahkota berikutnya. 더 이상 불안해할 이유가 없겠습니다. 손이고 적통이고 다 필요 없고 Para selir seakan mendapatkan angin segar karena Ibu Suri mendukung kebijakan putra mahkota tidak harus dari anak ratu. Namun dengan adanya seleksi Taekyon, siapapun anak selir bisa menjadi putra mahkota. Selir yang paling baru dan belum memiliki putra, ia lebih mendukung pewaris agung untuk menjadi putra mahkota berikutnya. Karena walaupun masih kecil, pewaris agung memiliki kecerdasan seperti ayahnya. Kepala menteri ingin mendesak posisi Ratu Imfa dengan semakin menghembuskan berita tentang kematian putra mahkota karena diracuni sendiri oleh Ratu Imfa. Sementara itu, untuk menyiapkan kemungkinan buruk tentang apapun yang bisa terjadi, Ratu Imfa mulai menyiapkan semua anaknya untuk menerima pendidikan seperti putra mahkota. Sambil menggenggam erat tangan Pangeran Jisong, Ratu Imfa memberi pengertian kepada semua putranya bahwa mulai sekarang mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka sukai. Mereka harus lebih berhati-hati dalam bertindak.
Ratu Infa kemudian pergi menemui Pangeran Songnam yang sudah beberapa hari menolak makan dan mengurung diri di kamarnya. Ratu Infa membuka jendela kamar Pangeran Songnam. Ia ingin menyadarkan bahwa Pangeran Songnam tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri, dan tugas Pangeran Songnam kini semakin berat. Ia harus segera bangkit dan memenuhi janji kepada kakaknya untuk melindungi anak dan juga adik-adiknya. Rupanya, dahulu hanya putra mahkota saja yang sanggup meminta Pangeran Songnam untuk tinggal di istana. Bahkan putra mahkota mempertaruhkan tahtanya demi melindungi Pangeran Songnam. Kemudian Ratu Infa melihat putri mahkota yang begitu ketakutan akan keselamatan putra dan putrinya. Ia takut ada yang meracuni mereka seperti yang dilakukan kepada putra mahkota. Para dayang putri mahkota mengatakan itu hanyalah delusi putri mahkota saja yang masih sulit menerima kematian suaminya. Ratu Infa tentu sangat tersinggung dengan ucapan para dayang tersebut. Ia memutuskan mulai sekarang akan melindungi putri mahkota di istananya. Ratu Infa pun langsung meminta penyelidikan terkait keselamatan pewaris agung. Namun rupanya raja sudah melakukan hal tersebut karena putri mahkota pernah melaporkan hal itu kepadanya. Ratu Infa menolak beranggapan ada yang telah meracuni putra mahkota, karena itu akan semakin membuatnya menyalahkan dirinya sendiri atas kelalaiannya dalam menjaga putra mahkota. Raja sebenarnya sangat mencemaskan Ratu Infa. Ia tahu hukuman yang diterima sudah sangatlah berat, sehingga tidak mungkin ia memberi hukuman ataupun membencinya. Ratu Infa meminta raja untuk tidak perlu ke istananya lagi setiap hari, karena ia sudah baik-baik saja. Dinginnya perasaan yang coba diciptakan oleh Ratu Infa membuat raja tidak bisa menahan air matanya. Sambil menggendong cucunya, malam itu Ratu Infa teringat akan janjinya kepada putra mahkota untuk menjaga keluarganya dengan baik. Dan keesokan harinya, saat menemani cucunya bermain, ia melihat putri mahkota yang memang sangat protektif kepada putranya. Kemudian dayang Ratu Infa datang dan memberi informasi bahwa belum ada tanda-tanda ada yang mencoba mencelakai pewaris agung. Namun rumor tentang delusi yang diderita oleh putri mahkota setelah kematian putra mahkota memang sudah berhembus di istana. Kemudian di tempat berbeda, Kepala Menteri sengaja menginterogasi Dayang Xin agar mengakui tentang isu Ratu Infa yang telah meracuni putra mahkota. Ratu Infa pun langsung datang menyelamatkan Dayang Xin. Ia dengan tegas dan berani menantang Kepala Menteri bahwa ia tidak akan diam saja dan akan membalas berlipat-lipat pada siapapun yang berani menfitnahnya. Ratu Infa sudah mulai bersiap kemungkinan terburuk karena banyak yang mengincar posisinya. Kini para menteri berusaha untuk menunjukkan kelemahan pewaris agung agar mereka bisa mengusulkan seleksi Taecyeon. Ratu Infa pun mulai khawatir jika tabib Kwon membuka mulut tentang obat dari luar yang pernah diberikan kepada putra mahkota. Dan saat itu Selir Tae diam-diam menguping pembicaraan Ratu Infa. Selir Tae sebenarnya datang membawakan minuman obat untuk Ratu Infa, namun ia malah mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Ratu Infa memberi saran kepada Selir Tae bahwa sekalipun Pangeran Bogem adalah yang paling pintar, namun jika Selir Tae membuat pilihan yang salah, maka itu akan berbahaya untuk Pangeran Bogem sendiri. Dan Ratu Infa nantinya tidak akan bisa melindungi Selir Tae lagi. 그러니 섣불리 끼어들었다간 내가 지켜주지 못할 수도 있어. Sementara itu saat Selir Huang dan yang lain sedang minum teh bersama, Selir Huang tiba-tiba sangat tersinggung saat membahas tentang dugaan Ratu Infa sengaja meracuni putra mahkota. Dan malam harinya, Selir Huang datang ke kediaman ayahnya. Ia merasa putus asa dan tertekan karena ia telah menyuruh tabib Kwon untuk mencampurkan sesuatu kepada obat putra mahkota. Selir Huang tidak bermaksud untuk meracuninya, ia hanya ingin memberinya pelajaran, karena seharusnya putranya lah yang menjadi putra mahkota sedari awal. Kepala Menteri tentu sangat terkejut dengan pengakuan putrinya itu. Ia takut jika hal itu diketahui pasti kedudukannya akan terancam dan semua usahanya akan sia-sia. Kemudian Ratu Infa diam-diam membawa tabib Kwon untuk bertemu. Ia ingin menanyakan tentang obat yang diberikan untuk putra mahkota. Apakah sudah sesuai dengan resep ataukah ada yang lainnya?
Tabib Gon meyakinkan tidak ada obat tambahan yang ia berikan. Ia menutup rapat-rapat rahasia tentang selir Huang. Karena Tabib Gon sendiri diam-diam menyimpan perasaan kepada selir Huang, sedangkan selir Huang hanya menjadikan Tabib Gon untuk alat ambisinya. Ratu Imhua meminta Tabib Gon untuk tidak akan pernah menyeret nama Pangeran Songnam dalam kasus ini. Kemudian keesokan harinya, Dayang Xin memberitahu Ratu Imhua bahwa penyelidikan pada Tabib Gon sudah dihentikan. Namun Ratu Imhua merasa ada yang mencurigakan pada kepala menteri yang tiba-tiba melakukan hal itu. Di tempat berbeda, selir Huang mulai mengajak selir Tae untuk ikut mendukung seleksi Taekyon dalam pemilihan putra mahkota. Awalnya selir Tae tidak tertarik dengan hal tersebut, namun ia merasa diremehkan oleh selir Go yang menghina latar belakang selir Tae yang hanya seorang dayang rendahan, sehingga Pangeran Bogem tidak layak menjadi putra mahkota. Selir Tae kemudian memanggil selir yang termuda tetapi lebih cerdas darinya. Ia menjelaskan kenapa Pangeran Bogem tidak layak dan tidak bisa mendapat kesempatan untuk menjadi putra mahkota. Pangeran Bogem dan selir Tae tidak memiliki kerabat menteri sehingga pasti sulit untuk menjadikannya sebagai putra mahkota. Sedangkan Ratu Imhua walaupun tidak memiliki kerabat menteri, namun ia memiliki pewaris sah dari putra mahkota. Sementara itu di tempat belajar para pangeran, Pangeran Uisong meremehkan Pangeran Muin yang tidak layak menjadi putra mahkota menggantikan kakaknya. Kedatangan Pangeran Songnam juga tidak luput dari mulut lemes Pangeran Uisong, karena beberapa hari ini Pangeran Songnam tidak pernah terlihat. Pangeran Uisong menduga Pangeran Songnam telah meninggal seperti kakaknya. Pangeran Uisong merasa dirinya lah yang pantas sebagai putra mahkota karena ia adalah putra tertua sang raja. Namun tiba-tiba Pangeran Bogem ikut berbicara dan menasehati ketamakan Pangeran Uisong. Pangeran Uisong tentu tidak terima dan merasa terhina oleh Pangeran Bogem yang ia anggap sebagai orang rendahan karena ibunya hanyalah seorang dayang. Pangeran Songnam datang untuk menyelamatkan Pangeran Bogem yang hampir saja dibunuh oleh Pangeran Uisong. Hingga kemudian guru mereka datang dan melerai pertikaian itu. Di tempat berbeda, karena Pangeran Songnam tidak datang sesuai janji mereka, Putri Menteri Perang kemudian menyewa detektif lokal untuk mencarinya. Putri Menteri Perang masih hafal betul sosok tampan Pangeran Songnam. Di tempat berbeda, Pangeran Songnam mendapatkan hukuman dari gurunya. Namun hal tersebut justru membuat mereka semakin akrab. Dan guru Pangeran Songnam bersedia untuk menjadi guru pribadinya. Guru para pangeran tersebut memang sedari awal ingin membantu Pangeran Songnam yang ia anggap memiliki kemampuan terpendam. Kemudian Ratu Imhua memulai latihan fisik dan juga pengetahuan untuk keempat putranya. Ia sangat bertekad untuk menjadikan semua putranya menjadi layak seperti mendiang putra mahkota dahulu. Karena putra mahkota dahulu juga bisa menjadi sukses karena kerja keras Ratu Imhua untuk menjadikannya layak dan akhirnya terpilih sebagai putra mahkota. Sementara itu setelah mendapatkan perlakuan kasar dari Pangeran Uisong, Pangeran Bogem melampiaskan sakit hatinya kepada ibunya. Selir Tae tentu merasa kecewa dengan dirinya sendiri yang tidak mampu membantu putranya. Terlebih lagi melihat bekas luka pada Pangeran Bogem membuatnya sangat marah dan ia pun akan melakukan apapun untuk menjadikan Pangeran Bogem sebagai putra mahkota. Dan malam harinya, Selir Tae menemui Menteri Perang. Ia memintanya untuk mendukung Pangeran Bogem. Bahkan Selir Tae sengaja memberitahu tentang rahasia Ratu Imhua yang memberikan obat dari luar untuk putra mahkota. Di tempat berbeda, demi mendapatkan dukungan dari Ibu Suri, Selir Go sengaja mengutus dayangnya untuk memberikan informasi penting kepada Ibu Suri. Ibu Suri terkejut dan semakin marah pada Ratu Imhua yang diam-diam menemui mantan Ratu Yun. Rupanya awal kebencian Ibu Suri pada Ratu Imhua adalah karena Ratu Imhua lebih dekat kepada Ratu Yun, padahal Ibu Suri adalah ibu kandung sang raja. Ibu Suri bahkan sengaja menolak saat raja memilih Ratu Imhua sebagai putri mahkota. Dan hal tersebut membuat Ibu Suri semakin murka dan memupuk kebenciannya. Kemudian Ibu Suri menemui raja untuk mendesak seleksi Taekyon segera diadakan. Di tempat berbeda, setelah mendapatkan informasi dari Menteri Yun tentang Ratu Imhua yang memberikan obat dari luar kepada putra mahkota, Kepala Menteri kembali memulai penyelidikannya dan ingin mengkambing hitamkan Ratu Imhua sebagai tertuduh yang memberikan racun kepada putra mahkota.
Raja, Ibu Suri, dan Ratu Info sengaja didatangkan saat interogasi Tabib Kwon. Namun Tabib Kwon masih enggan membuka mulutnya. Sementara itu Kepala Menteri masih terus menyudutkan Ratu Info. Hingga kemudian Ratu Info akhirnya tidak bisa menahan untuk berbicara. Ia menantang Kepala Menteri untuk menunjukkan bukti bahwa obat luar yang ia maksud memang penyebab kematian putra mahkota. Ratu Info berbalik menuduh Kepala Menteri sengaja ingin menjebak dan memfitnahnya. Dan ia pun merasa kejadian yang dialami oleh putra mahkota sekarang sama seperti putra mahkota sebelumnya. Mendengar perdebatan Kepala Menteri dan Ratu Info, akhirnya Raja memilih untuk menunda interogasi sampai besok. Kemudian Ibu Suri menunjukkan kemarahannya kepada Ratu Info karena berani membahas kasus kematian putra mahkota Tein. Ibu Suri sudah tahu tentang Ratu Info yang diam-diam menemui Ratu Yun, dan ia pun akhirnya jujur bahwa kesalahan terbesarnya adalah membiarkan Ratu Info menjadi ratu, padahal ia sangat membenci Ratu Info. Ratu Info tidak menyangka Ibu Suri memiliki kebencian begitu besar kepadanya. Kemudian Kepala Menteri telah menyiapkan rencana sangat licik untuk membuat Raja tidak memiliki pilihan selain mengadakan Taekyon. Ia sanggup menyingkirkan Ratu Info dan para pengganggu lainnya. Kemudian saat Ratu Info kembali ke kamarnya untuk menjaga putri mahkota dan cucunya, Ratu Info selalu memasang senyum agar cucunya tidak bersedih. Ia juga mengecek setiap makanan untuk putri mahkota dan cucunya. Saat itu cucu Ratu Info hanya ingin makan daging. Ia kemudian sengaja mengambil irisan daging yang tersembunyi di dalam salah satu menu di sana. Namun suasana damai itu tiba-tiba berubah saat Ratu Info menyadari makna dari gambar cucunya. Pewaris agung dengan polos menggambar permainan rahasia yang ia lakukan dengan dayang pengasuhnya. Ratu Info melihat dayang pengasuh tersebut membawa sebuah benda yang mencurigakan. Ia pun langsung mengecek paha pewaris agung. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat banyak luka di paha cucunya. Dan ia pun bergegas menyuruh cucunya untuk menumpahkan daging yang baru saja ia makan, karena ia melihat sendok perak di makanan tersebut telah berubah menjadi hitam.